Dana amanah. Di balik dua kata ini tersimpan sebuah kisah yang membelenggu ribuan jiwa di Nusantara. Sebuah perjuangan yang diyakini sebagai misi suci, konon demi mencairkan harta amanah, sebuah titipan Tuhan yang dijanjikan. Dalam balutan sebuah komunitas yang erat, harapan dan kepercayaan yang sangat dalam tumbuh subur. Harapan itu begitu besar, melesat jauh di atas realita pahit, seperti melambungnya harga cabai atau beban hidup yang tak kunjung usai, menuju iming-iming hidup yang sejahtera abadi, bebas dari segala derita duniawi. Namun, saudaraku, benang biru yang terus dirajut itu sesungguhnya membentuk untayan hidup yang dibangun di atas janji-janji ilusi semata. Sebuah narasi yang sengaja membelokkan rasa syukur, mendorong ego duniawi, dan menjanjikan kebebasan dari takdir yang sejatinya adalah ujian hidup yang harus dihadapi dengan nalar, usaha, dan keberanian. Dan dalam ilusi itulah mereka berjuang keras. Mereka berjuang membuka bunker-bunker gaib, berpindah dari satu gudang ke gudang lainnya dengan semangat gotong royong yang membara. Sebuah wujud kolektif yang dibangun atas dasar kesadaran dan keyakinan bersama, baik dari anggota di bawah maupun para pemangku di atas. Anggota tak henti memberikan dukungan dana dan biaya. Sementara para pemangku, mereka hadir di garda terdepan, konon melawan ganasnya jin penunggu dana amanah. Mereka berjuang dengan ritual, dengan sedekah, dan membuka portal gaib. Semua itu dibayar dengan mahar yang tidak murah harganya. Ya, setiap mahar itu bukan sekadar uang. Ia adalah gumpalan harapan tulus, asa besar yang dipasrahkan dari tangan-tangan arus bawah. Tangan-tangan panjang yang tak kenal lelah berjuang, tak peduli berapa kali hati mereka dihianati oleh janji yang tak pernah terwujud. Mereka berjuang melawan tuli, bukan tuli pendengaran, melainkan tuli akan fakta dan akal sehat. Tuli dari kebenaran yang seringkali oleh doktrin dianggap sebagai ujian dan godaan. Mereka berjuang di atas jalannya sendiri, dalam dunia yang mereka ciptakan, tanpa peduli pada realita di luar itu. Semua demi satu tujuan, kemaslahatan umat Nusantara dan dunia yang terus dinarasikan para pemangku. Inilah gambaran sebuah pohon harapan yang terus disiram dan dipupuk, bukan dengan pupuk kandang, melainkan dengan harapan dan kepercayaan yang fana, yang terus-menerus digaungkan. Sebuah kolektif bersama yang tumbuh dari akar hingga daunnya, dari setiap anggota sampai pemangkunya. Harapan begitu besar terpatri. Ketika pohon itu tumbuh subur, ia akan menjadi tempat berteduh dan sumber kemakmuran bagi umat manusia. Namun realita yang ada sungguh pahit. Akar pohon itu yang adalah para anggota di bawah sudah tidak mampu lagi menahan rimbunnya dahan. Kepercayaan tulus mereka tak mampu lagi menyangga beban janji yang terus diingkari dan dimundurkan. Beban ekonomi yang diminta sebagai dukungan kini tak lagi bisa dipenuhi, menghimpit mereka ke jurang keputusasaan. Mental dan rasa frustrasi mulai merayapi anggota di bawah, menjadi ketakutan yang menggerogoti jiwa. Sementara ranting-ranting di atas, para pemangku masih asik menari tersapu badai duniawi, seolah tak peduli pada kehancuran di bawahnya. Pada akhirnya, pohon harapan fana itu akan dibiarkan layu dan mati, meninggalkan puing-puing penderitaan. Saudaraku, ketika semua ilusi itu runtuh dan pahitnya realita terhampar di depan mata, saat itulah kita harus berani kembali pada kesadaran diri sendiri. Renungkanlah dengan jujur. Apakah setiap kontribusi yang diminta benar-benar untuk kemaslahatan bersama, atau hanya bahan bakar yang terus menyala untuk ilusi yang tak ada habisnya? Apakah janji-janji besar itu realistis dan sesuai logika, atau hanya jebakan untuk menguras habis asa dan harta Anda? Sejauh mana kita membiarkan harapan yang fana ini membutakan akal sehat dan menggerogoti hidup kita? Perlindungan terbaik bukan datang dari bunker gaib atau ritual yang menguras, melainkan dari akal sehat, kewaspadaan, dan keberanian untuk mempertanyakan. Mari kita bangun kembali kekuatan dari dalam diri,
karena kesadaran diri adalah benteng terkuat melawan segala bentuk tipu daya. Inglan waspada, kembali pada nalar dan akal sehat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.